Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Inisial A. Kali ini saya ditemani oleh hewan saya, hewan spesies langka saya, Ewon Monox. Sore guys, selamat menjelang buka puasa guys. Bacot. Di sini saya akan memberi tips bagaimana cara merawat ular yang sedang shedding atau ganti kulit ya. Kebetulan ular saya si Jiput sedang ganti kulit ya, proses ganti kulit. Bagaimana jika ada pertanyaan, apalagi bagi pemula, gimana sih cara ciri-ciri ular sedang ganti kulit? Langsung saja, ini dia ular saya sedang ada di belakang. Hal-hal untuk mengetahui bagaimana cara memperlakukan reptil kesayangan Anda atau ular yang sedang proses ganti kulit, terutama khususnya bagi para pemula ya. Ini masukkan dulu. Kebetulan ini ular saya, kebetulan ularnya sedang proses shedding ya atau ganti kulit. Kalian bisa lihat dari segi warnanya. Pertama, jika kalian ingin tahu bagaimana kenapa sih, apalagi bagi para pemula, saya pertama kali mempunyai ular ya, melihat warna seperti ini dan mata yang pucat, itu sangat kaget. Bagi para pemula ini sangat kaget karena disangkanya oleh saya sedang sakit ya, sedang sick. Sebenarnya tidak sakit ya, karena ini mengalami proses pergantian kulit. Jadi kulit yang sudah lama akan berganti ke kulit yang baru, begitu pun londok. Nah, ketika ular yang sedang shedding mengalami ganti kulit, sebenarnya ini tidak untuk ditiru ya, jangan ditiru, karena ular yang sedang shedding tidak boleh dihandle. Tidak boleh dihandle karena sewaktu-waktu dia bisa strike. Kalian bisa lihat matanya, boleh di zoom. Nah, si matanya pucat ya, pucat dan agak ke warna susu, kesusuan, warna putih-putih gitu. Dan kulitnya juga tidak cerah. Kalau bahasa Sundanya adalah pilik, seperti wajah teman saya. Nah, makanya jangan diganggu ya ketika ular sedang berganti kulit atau shedding. Kalian jangan coba-coba mengganggu atau banyak menghandle. Dia bisa strike tiba-tiba. Lalu ciri-cirinya adalah kulit perutnya. Kulit perutnya yang kuning, kekuning-kuningan, kalian bisa lihat. Nah, tidak bersih ya, jadi pucat. Warna ke bawahnya juga pucat. Nah, ketika ular sedang berganti kulit, dia tidak mengandalkan matanya untuk berburu. Jangan coba-coba. Jadi dia mengandalkan lidahnya. Dengan lidahnya, menjulurkan lidahnya, dia mampu mendeteksi suhu panas mangsanya ya. Jadi jangan sekali-kali kalian menghandle-nya. Lalu bagaimana cara untuk merawat si ular yang sedang berganti kulit? Pada umumnya ular kalau sedang ganti kulit, dia akan mageran ya. Nah, umumnya retik, ini ular sanca kembang atau reticulatus, jenis dari keluarga Pitonidae. Umumnya
hewan yang aktif ya. Kebetulan jika ular kalian sedang mengalami pergantian kulit, pasti dia akan menjadi gabut ya, seperti gabut official. Dia melakukan dia jadi gabut-gabut gitu ya, tidak punya acara atau planning ke depannya. Jadi dia akan merasa bosan di dalam kandang, seperti saya yang bosan di dalam kamar, langsung meringkok tidur seterusnya. Dan ular pun sama, jika kalian memiliki ular pasti begitulah. These nuts. Got it. Got it. Oh. Jadi dia akan melingkar dan tidak melakukan apa-apa. Apa saja hal yang harus dilakukan ketika ular Anda sedang mengalami pergantian kulit? Di sini saya memiliki properti yang harus sebenarnya untuk para pemula ya. Saya berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman saya, kalian bisa ambil hikmah dari video ini. Mohon maaf untuk kepada para master reptil. Di sini saya punya kayu akar. Properti ini bisa kalian lakukan, kalian gunakan di dalam tera kalian atau kandang kalian ketika ular kalian mengalami pergantian kulit atau shedding. Nah, atau bisa juga batang pohon. Batang pohon bisa kalian gunakan. Kenapa mesti harus menggunakan ini? Karena ini bahan alat bantuan untuk menggesekkan kulit lama si ular. Jadi membantu si ular untuk menggesekkan kulit sehingga mengelupas kulit lamanya dan berganti kepada kulit baru. Nah, dan ini semprotannya. Ini semprot. Jadi untuk ular ketika dia berganti kulit atau dia ditempeli oleh kutu, dia akan selalu berendam di dalam air. Jadi selama dia berganti kulit, dia akan berendam di dalam air atau dia akan diam, gabut, tidak ada pergerakan sama sekali ya. Bahkan dia bisa kagetan. Ketika dia di dalam kandang, dia akan berubah menjadi ular yang sangat kagetan. Jadi jangan sampai anak di bawah umur tanpa pengawasan kita, jangan sampai ketika ular kita sedang melakukan proses pergantian kulit, jangan sampai untuk di handle tanpa ada pemantauan dari orang dewasa. Nah, kita langsung setting kandang ularnya yang sedang berganti kulit. Kita taruh saja ularnya. Kamera boleh berangkat. Nah, dia akan langsung melingkar ya, karena suhu hawanya juga yang tidak stabil. Jadi ular tidak bisa menyesuaikan suhu tubuhnya. Nah, ketika ular sedang shedding, dia akan melingkar seperti itu. Dan tidak banyak pergerakan dari si ularnya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan? Umumnya ular ketika shedding, ketika mau berganti kulit, harus banyak terkena air, karena supaya bagus juga saat mengelupas kulitnya. Kalian bisa menggunakan spray ya, tapi tidak dicampur apa-apa, hanya air biasa ya, air biasa. Kalian semprot saja dari ujung kepala ya, semprot saja, jangan ragu-ragu. Jangan terlalu lembab juga kandangnya, karena bisa
mendatangkan kutu-kutu Jamur. seperti dia. Ih. So. Tuh dia akan melingkar, jangan terlalu sering, 2 hari sekali. Nah ketika ular berganti kulit, dia hanya perlu 1 minggu atau lebih. Waktu itu dia ular saya ini mengalami pergantian kulit hingga sampai 1 minggu lebih ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi ini saran saya hanya berbagi pengalaman kepada kalian. Setelah di-spray, nah kalian bisa menambahkan alat tempat minumnya ya. Tempat minumnya, usahakan tempat minumnya kalau untuk ukuran sebesar ini, kalian bisa menggunakan wadah yang lebih besar dari ini, tergantung ukuran ular kalian ya. Kalian bisa menggunakan Tupperware atau misting yang dan sebagainya. Simpan saja di dalam. Aduh, pakai dong. Setelah memberi tempat untuk minum, kalian bisa menempelkan properti atau alat bantu untuk menggesekkan kulit yang lamanya. Kalian bisa simpan di sini. Akar ya, ini akar, terserah kalian mau pakai properti apa bahan untuk menggesekannya. Saya menggunakan akar biasanya, tapi tidak menggunakan juga tidak apa-apa sebenarnya, tergantung kalian. Tapi bagi para pemula sebaiknya kalian harus menaati para orang-orang yang sudah berpengalaman ya. Terlebihnya orang-orang yang sudah berpengalaman atau bertanya kepada para komunitas yang lebih lanjutnya. Dan ini saya punya batang pohon, kalian bisa simpan batang pohonnya seperti ini. Seperti ini. Sudah. Sudah. Jadi seperti itu ya, setting kandang atau cara ular yang sedang ganti kulit. Seperti ini saja, mudah sekali. Jadi kalian jangan panik, khususnya bagi para pemula, karena saya juga mengalami orang yang pemula selalu khawatir akan hewan kesayangannya. Seperti ini, spray, batang pohon, akar, dan minum. Jangan lupa tunggu baju lebaran barunya. Selesai. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada tata bicara yang salah atau tidak sopan. Sekali lagi, jika kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman, atau bisa juga ketika ular kalian yang sedang mengalami gagal shading, kalian bisa tanyakan kepada orang yang berpengalaman. Tips dari saya banyak, diberi kasih air ya, lalu beri bantuan untuk si ular tersebut untuk proses pergantian kulitnya. Jangan lupa tanyakan kepada orang-orang yang berpengalaman sekali lagi, karena mereka sudah tahu pahit dan manisnya pengalaman mereka. Nah, sekian video dari saya. Londoknya sedang sakit. Ya guys, kasihan sekali nih. Anda harus bertanggung jawab atas perilaku ini. Jangan sampai hewan peliharaannya terganggu atau tersakiti ya. Besok operasi aja. Operasi sekalian buka Anda. Iya. Jangan lupa tafakuri ciptaannya dan cintailah yang menciptakannya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin.
Sampai jumpa. Bye bye. Bye.